Kenakan nama saya Nanang terkenalnya. Mas Anang, Iya. ini Mas Anang melihat kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini, kan salah satu pelakunya ada yang dikatakan kuli bangunan ya. Iya. Hal tersebut gimana nih Mas? Sebenarnya sih agak aneh juga sih karena kita kan pernah menjadi profesi sebagai mandor bangunan gitu ya. Itu aja sih Pak sebenarnya. Agak aneh itu aja. Kemudian menurut Mas Firi sebenarnya melihat kasusnya itu seorang bangunan terus menyuruh beberapa orang untuk membunuh orang itu gimana sih Mas? Sebenarnya sih ya agak aneh juga Pak. Yang namanya kuli bangunan buat makan aja kayaknya sih udah kepikiran lah, udah tahu lah susahnya gitu. Bagi saya menjadi mandor itu kan udah tahu tuh kuli bangunan apalagi sekelas kenek gitu dengan gaji sekarang aja standarnya udah 100.000. Misalkan tukang aja 150. Apalagi kepikiran untuk membunuh orang kayaknya sih. Apalagi di sini kayak seperti Peggy, saya dengar-dengar tulang punggung keluarga gitu, Pak. Mas Peggy kan sekarang setelah ditetapkan sebagai tersangka banyak yang membela ya Mas, karena memang penetapan tersangka ini nggak masuk akal. Nah menurut Mas Firi gimana nih Mas? Iya, saya sih sebenarnya masalah nggak masuk akal itu sebenarnya sih mungkin ada pro dan kontranya ya. Tapi di pikiran saya itu nggak masuk logika gitu Pak. Apalagi terkenalnya kalau di dunia ini apa namanya TV atau berita-berita kan terkenalnya itu sebagai geng gitu Pak. Geng motor. Saya sebagai mandor bangunan itu tidak mungkin diketuain sebagai seorang kuli bangunan gitu. Pemikiran saya itu aja Pak. Sebagai yang seorang pernah di dunia bangunan nih Mas, Iya. apakah akan membela dan mengawal kasus ini terus Mas? Sebenarnya sih untuk kita sebagai orang bangunan, ya kalau memang Peggy-nya salah ya nggak apa-apa. Tapi kita kalau memang dia itu nggak bersalah ya jangan sampai itu Pak. Termasuknya tuh dikambing hitamkan gitu Pak. Disalah-salahin gitu. Saya sebenarnya di bangunan ini sebagai mandor bangunan itu kayaknya sih sudah ini Pak. Apa namanya? Artinya itu sudah ternyuh gitu Pak. Ingin bagaimana caranya membantu Mas Peggy gitu supaya dalam masalah hukum ini bisa selesaikan gitu. Apalagi dengan hak-haknya dia sebagai warga negara, katanya itu haknya sama di mata hukum. Nama saya mau Husen aja, Pak Husen. Pak Hussein ini sudah dagang di sini Pak, sudah berapa lama Pak kalau boleh tahu Pak? Saya dagang di sini dari 2012, tapi posisi saya di sebelahnya warung ini sebagai jual pedagang burung. Berarti saat 2016 tahu kasus Vina dan Eki ini ya? Tahu kasusnya setelah ada rekonstruksinya. Tahu ada kasusnya di sini setelah ada rekonstruksi, itu aja. Oke Pak, kan kabarnya para pelaku ini orang sini juga ya, orang dekat sini ya. Nah Bapak tahu gak sih ini pelaku ini gimana sih karakternya atau yang Bapak tahu aja? Mungkin boleh. Kalau pelakunya sebetulnya bukan orang sini. Orang sini sih ya sebatas nongkrong aja. Dulu nggak ada anak-anak nakal di sini tuh. Saya saya perhatikan tuh bukan anak-anak nakal, anak-anak yang sehari-harinya mungkin dia nggak ngelanjut sekolah apa. Jadi sehari-harinya bekerja sebagai ya kuli bangunan itu ngikut bapaknya gitu. Ya, kalau sore mungkin ngilangin capek lelah, makanya pada nongkrong di depan. Mau nongkrong di sebelah situ, depan bengkel nggak ada tempat nongkrongannya, akhirnya nongkrong di buk sana kan gitu. Kenakan nama saya Nanang terkenalnya. Mas Anang, Iya. ini Mas Anang melihat kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini, kan salah satu pelakunya ada yang dikatakan kuli bangunan ya. Iya. Hal tersebut gimana nih Mas? Sebenarnya sih agak aneh juga sih karena kita kan pernah menjadi profesi sebagai mandor bangunan gitu ya. Itu aja sih Pak sebenarnya. Agak aneh itu aja. Kemudian menurut Mas Firi sebenarnya melihat kasusnya itu seorang bangunan terus menyuruh beberapa orang untuk membunuh orang itu gimana sih Mas? Sebenarnya sih ya agak aneh juga Pak. Yang namanya kuli bangunan buat makan aja kayaknya sih udah kepikiran lah, udah tahu lah susahnya gitu. Bagi saya menjadi mandor itu kan udah tahu tuh kuli bangunan apalagi sekelas kenek gitu dengan gaji sekarang aja standarnya udah 100.000. Misalkan tukang aja 150. Apalagi kepikiran untuk membunuh orang kayaknya sih. Apalagi di sini kayak seperti Peggy, saya dengar-dengar tulang punggung keluarga gitu Pak. Mas Peggy kan sekarang setelah ditetapkan sebagai
sebagai tersangka banyak yang membela ya Mas, karena memang penetapan tersangka ini nggak masuk akal. Nah menurut Mas sendiri gimana nih, Mas? Iya, saya sih sebenarnya masalah nggak masuk akal itu sebenarnya sih mungkin ada pro dan kontranya ya. Tapi di pikiran saya itu nggak masuk logika gitu Pak. Apalagi terkenalnya kalau di dunia ini apa namanya TV atau berita-berita kan terkenalnya itu sebagai geng gitu Pak. Geng motor. Saya sebagai mandor bangunan itu tidak mungkin diketuain sebagai seorang kuli bangunan gitu. Pemikiran saya itu aja Pak. Sebagai yang seorang pernah di dunia bangunan nih Mas, Iya. apakah akan membela dan mengawal kasus ini terus Mas? Sebenarnya sih untuk kita sebagai orang bangunan, ya kalau memang Peggy-nya salah ya nggak apa-apa. Tapi kita kalau memang dia itu nggak bersalah ya jangan sampai itu Pak. Termasuknya tuh dikambing hitamkan gitu Pak. Disalah-salahin gitu. Saya sebenarnya di bangunan ini sebagai mandor bangunan itu kayaknya sih sudah ini Pak. Apa namanya? Artinya itu sudah ternyuh gitu Pak. Ingin bagaimana caranya membantu Mas Peggy gitu supaya dalam masalah hukum ini bisa selesaikan gitu. Apalagi dengan hak-haknya dia sebagai warga negara, katanya itu haknya sama di mata hukum. Nama saya mau Husen aja, Pak Husen. Pak Hussein ini sudah dagang di sini Pak, sudah berapa lama Pak kalau boleh tahu Pak? Saya dagang di sini dari 2012, tapi posisi saya di sebelahnya warung ini sebagai jual pedagang burung. Berarti saat 2016 tahu kasus pindahan kayak gini ya? Tahu kasusnya setelah ada rekonstruksinya. Tahu ada kasusnya di sini setelah ada rekonstruksi, itu aja. Oke Pak, kan kabarnya para pelaku ini orang sini juga ya, orang dekat sini ya. Nah, Bapak tahu gak sih ini pelaku ini gimana sih karakternya atau yang Bapak tahu aja? Mungkin boleh. Kalau pelakunya sebetulnya bukan orang sini. Orang sini sih ya sebatas nongkrong aja. Dulu nggak ada anak-anak nakal di sini tuh. Saya perhatikan tuh bukan anak-anak nakal, anak-anak yang sehari-harinya mungkin dia nggak ngelanjut sekolah apa, jadi sehari-harinya bekerja sebagai ya kuli bangunan itu ngikut bapaknya gitu. Ya kalau sore mungkin ngilangin capek lelah makanya pada nongkrong di depan, mau nongkrong di sebelah situ depan bengkel nggak ada tempat nongkrongannya, akhirnya nongkrong di buk sana kan gitu.